Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan tentu menjadi hal yang paling utama dalam kesempatan ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk para hadirin sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan kecintaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kita keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hakim yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan keseharian tentu kita akan merasa sangat senang, sangat berbahagia, sangat berbangga hati apabila kita adalah menjadi orang yang spesial di mata manusia yang lainnya. Apabila kita menjadi orang yang dicintai oleh banyak orang. Hal ini tentu akan membuat kita tambah bersemangat, tambah percaya diri dalam kehidupan bahwa kita ini adalah manusia yang selalu dinanti kehadirannya oleh para manusia yang lain. Nah, hal yang paling spesial juga adalah apabila dicintai oleh manusia pun kita sudah sangat begitu berbahagia, maka bagaimana kalau yang mencintai kita itu bukan manusia saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita juga. Oleh karena itu mari dalam kesempatan ini kita coba renungkan, kita coba pikirkan, dan kita coba cari cara agar kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai sumber baik ayat Al-Quran maupun hadis disebutkan ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Ciri pertama dari orang yang dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa atau disebut dengan muttaqin. Mereka adalah ciri-cirinya selalu menepati janji, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, serta selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina summa lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru alaikum ahadan fa'atimu ilaihim ahdahum illa muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Ketetapan itu berlaku kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu
dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama agar kita menjadi orang yang dicintai Allah, maksimalkan, usahakan agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan atau ciri orang yang dicintai Allah adalah mereka yang bertawakal. Secara bahasa, tawakal berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan segala ikhtiar. Sifat ini merupakan bentuk tertinggi dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian, dalam kehidupan kita keseharian, sering kita menghadapi berbagai masalah. Kadang-kadang kita seolah bisa menyelesaikan semuanya, sehingga kadang-kadang kita terkena tekanan tinggi, stres, depresi, dan lain sebagainya. Padahal segala urusan itu kita hanya bisa menyelesaikan hal-hal kecil saja. Itu juga tidak mungkin tanpa bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam keseharian walaupun masalah itu sekecil apapun, apalagi masalah yang besar, usahakan kita kerjakan semampunya, tetapi tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ciri orang yang dicintai Allah yang kedua adalah orang yang bertawakal. Kemudian ciri orang berikutnya yang dicintai Allah adalah orang-orang yang sabar. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 146 yang artinya, betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dalam perjalanan hidup, ketika ada masalah-masalah yang mendera, usahakan kita selalu bertawakal dan usahakan kita selalu bersabar. Selanjutnya, ciri orang yang dicintai Allah adalah orang yang berjihad. Hal ini ditegaskan dalam surat As-Saff ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Berperang di zaman sekarang tentu saja tidak harus berartian fisik. Bisa berperang pikiran lewat media-media online, lewat YouTube, Instagram, atau apapun. Kita sekarang sudah terlibat dalam peperangan pikiran, peperangan ide, dan lain sebagainya. Peperangan dohir yang mengangkat senjata mungkin hanya terjadi di beberapa belahan negara, tetapi kalau peperangan pikiran itu selalu terjadi di media massa, di media online, dan media-media lainnya. Bergabunglah kita di antara semua itu dan lakukan karena Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang berjihad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ciri orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang adil. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 42 yang artinya, mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk meminta putusan, berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Apabila dalam kesempatan kehidupan ini kita menjadi pejabat-pejabat publik, dari tingkat RT ataupun pejabat tingkat tinggi, maka dalam mengambil keputusan usahakan kita selalu menegakkan prinsip keadilan. Apalagi kalau kita
berperan sebagai penegak-penegak hukum baik di jalanan ataupun di gedung-gedung tempat pengadilan, maka adilah, bersikap adil, maka keadilan itu akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, selanjutnya ciri orang yang dicintai Allah adalah orang-orang yang bertaubat. Dalam penggaran surat Al-Baqarah ayat 22 dijelaskan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya mungkin di sini maksudnya adalah senantiasa bersih dari najis-najis, dari hadas-hadas yang bisa menghalangi kita sholat atau membaca Al-Quran. Bahkan dalam beberapa keterangan, Allah itu kurang menyukai kita kalau kita dalam keadaan batal dan beraktivitas tanpa dawam wudu. Oleh karena itu amalan yang paling luar biasa yang diajarkan oleh para ulama adalah usahakan dalam senantiasa beraktivitas keseharian kita secara fisik bersih dengan wudu dan hati kita pun bersih dari dosa berdosa dengan cara sering-sering bertaubat. Selanjutnya hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir orang yang dicintai Allah adalah pemimpin yang adil. Ini hampir sama dengan nomor 5 tadi, tapi dalam hal ini lebih khusus lagi adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau ada presiden, kalau ada pejabat negara yang mereka dalam kesehariannya selalu bersikap adil, selalu sikap tidak berat sebelah, maka Allah mencintai pemimpin-pemimpin seperti itu. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua sebagai makhluk-makhluk, sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.